Selamat datang kembali di Rumah Kayu. Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan sebuah skenario. Anda sedang berjalan di pusat perbelanjaan. Tiba-tiba, seseorang menyodorkan setangkai bunga gratis. Anda menerimanya. Beberapa menit kemudian, tanpa Anda sadari, dompet Anda terbuka dan Anda baru saja menyumbangkan sejumlah uang kepada organisasi yang bahkan tidak Anda kenal. Apakah itu kebaikan hati ataukah pikiran Anda baru saja diretas? Hari ini di Rumah Kayu, kita akan membedah salah satu buku paling berbahaya sekaligus paling mencerahkan yang pernah ditulis dalam dunia psikologi. Influence: The Psychology of Persuasion, karya Robert B. Cialdini. Kita akan menyelami lorong-lorong gelap pikiran manusia dan melihat bagaimana kehendak bebas kita seringkali hanyalah sebuah ilusi. Bagaimana dan mengapa kita bisa mengatakan ya ketika di dalam hati kita menjerit tidak. Mari kita mulai. Pikiran bawah sadar manusia berevolusi untuk efisiensi. Di dunia yang penuh dengan informasi, otak kita membutuhkan jalan pintas untuk mengambil keputusan cepat. Cialdini menyebut fenomena ini sebagai pola tindakan tetap atau efek klik dan berdesing. Seperti mesin otomatis, ketika sebuah tombol ditekan, kita bereaksi tanpa berpikir. Dan sayangnya, ada orang-orang di luar sana, para pemasar, politikus, pimpinan sekte, dan penipu yang tahu persis di mana letak tombol-tombol rahasia itu di kepala Anda. Cialdini membaginya menjadi 6 senjata pengaruh. 6 senjata yang bisa digunakan untuk mengendalikan pikiran manusia. Senjata pertama, timbal balik. Aturan ini tertanam sangat dalam di DNA manusia. Jika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, kita merasa memiliki hutang budi untuk membalasnya. Ini adalah fondasi dari masyarakat beradab. Namun, di tangan manipulator, ini adalah jebakan mematikan. Mengapa pelayan restoran sering memberikan permen gratis bersamaan dengan tagihan makanan? Karena secara psikologis, itu meningkatkan jumlah tip yang akan Anda berikan secara drastis. Pemberian kecil yang tidak Anda minta mengunci Anda dalam kewajiban emosional. Anda merasa berhutang, dan hutang itu harus dibayar. Senjata kedua, komitmen dan konsistensi. Manusia memiliki obsesi psikologis untuk terlihat konsisten dengan apa yang telah mereka lakukan atau katakan sebelumnya. Ketidakkonsistenan dianggap sebagai kelemahan. Para manipulator menggunakan taktik ini dengan meminta Anda menyetujui hal-hal kecil terlebih dahulu. Sebuah petisi sederhana, sebuah anggukan kepala. Setelah Anda berkomitmen secara publik pada hal kecil tersebut, mereka akan menaikkan permintaannya. Anda akan terus mengatakan ya hanya untuk membenarkan tindakan Anda sebelumnya. Pada masa perang, teknik ini digunakan dalam interogasi dan cuci otak tawanan militer, mengubah mereka menjadi kolaborator musuh hanya dengan memaksa mereka menuliskan satu kalimat netral di atas kertas. Sebuah komitmen kecil yang merusak seluruh sistem keyakinan. Senjata ketiga, bukti sosial. Di saat kita tidak yakin, kita akan melihat apa yang dilakukan orang lain untuk menentukan tindakan kita. Ini adalah insting kawanan. Mengapa acara komedi di televisi menggunakan suara rekaman orang tertawa? Karena otak Anda akan mendengar tawa itu dan tanpa sadar memutuskan bahwa lelucon tersebut lucu. Namun, bukti sosial memiliki sisi yang sangat gelap, yang dikenal sebagai efek penonton. Dalam situasi darurat di tempat umum yang ramai, seringkali tidak ada satupun orang yang menolong korban. Bukan karena mereka kejam, tetapi karena setiap orang melihat ke orang lain yang juga diam. Mereka mengira jika tidak ada yang panik, maka semuanya baik-baik saja.
kesunyian kolektif yang bisa berujung pada hilangnya nyawa. Senjata keempat, rasa suka. Kita lebih mudah mengatakan ya kepada orang yang kita kenal dan kita sukai. Terdengar sederhana, bukan? Namun pertanyaannya, apa yang membuat kita menyukai seseorang? Para manipulator menggunakan daya tarik fisik, kesamaan, dan pujian. Mereka akan meniru gaya bahasa Anda, postur tubuh Anda, bahkan ritme napas Anda. Mereka menciptakan cermin palsu agar Anda melihat diri Anda sendiri di dalam mereka. Ketika Anda merasa mereka mirip dengan Anda, kewaspadaan Anda runtuh. Anda tidak lagi berhadapan dengan tenaga penjual atau penipu. Anda merasa sedang berhadapan dengan seorang sahabat. Senjata kelima, otoritas. Sejak kecil kita dididik untuk tunduk pada otoritas yang berwenang. Orang tua, guru, dokter, polisi. Ketaatan buta ini membuat kita berhenti berpikir. Eksperimen Stanley Milgram di tahun 60-an membuktikan hal mengerikan ini. Orang-orang biasa bersedia memberikan kejutan listrik, mematikan kepada orang lain yang tak berdaya, hanya karena seorang pria berjas laboratorium putih memerintahkan mereka untuk terus melakukannya. Pakaian, gelar, dan status adalah peretas ketaatan yang paling ampuh. Ketika simbol otoritas berbicara, logika manusia terdiam. Dan senjata keenam, kelangkaan. Sesuatu akan terasa jauh lebih berharga ketika ketersediaannya terbatas. Pikiran manusia sangat takut akan kehilangan. Rasa takut tertinggal atau FOMO memicu kepanikan di otak reptil kita. Diskon berakhir malam ini. Tinggal satu kamar tersisa. Edisi terbatas. Kata-kata ini menciptakan ilusi ancaman. Mereka mematikan rasionalitas Anda dan memaksa Anda bertindak sekarang juga, sebelum kesempatan itu hilang selamanya. Anda membeli bukan karena Anda butuh, tetapi karena Anda takut orang lain akan mengambilnya dari Anda. 6 senjata, 6 cara untuk membobol pertahanan mental Anda. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi diri? Kesadaran adalah satu-satunya perisai Anda. Saat Anda merasakan detak jantung Anda meningkat karena tawaran waktu terbatas, atau saat Anda merasa ada tekanan emosional untuk membalas budi seseorang yang tidak Anda kenal, berhentilah, tarik napas, mundur selangkah dan pisahkan antara permintaan tersebut dengan orang yang memintanya. Pikiran Anda adalah rumah Anda. Jangan biarkan orang lain memiliki kunci cadangannya tanpa izin Anda. 6 senjata persuasi. Di tangan seorang pemasar, ini hanyalah trik berjualan. Namun, di tangan seorang manipulator, ini adalah pembajakan akal sehat. Mari kita lihat sejarah kelam di negeri kita sendiri. Probolinggo, Jawa Timur, beberapa tahun yang lalu. Ribuan orang, mulai dari petani, pengusaha, hingga kaum cendekiawan bergelar doktor, menyerahkan harta benda bernilai triliunan rupiah kepada satu orang, Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Bagaimana bisa orang-orang berpendidikan tinggi tertipu oleh ilusi penggandaan uang? Jawabannya ada pada senjata Cialdini. Manipulator ini meretas otak mereka. Ia membungkus dirinya dengan otoritas yang absolut, mengenakan jubah kebesaran, mengklaim gelar kerajaan, dan mengelilingi dirinya dengan tokoh-tokoh penting. Saat simbol kekuasaan itu muncul, nalar kritis pengikutnya lumpuh. Lalu, ia memicu bukti sosial. Ketika ribuan orang berkumpul di padepokannya, insting kawanan mengambil alih. Para korban melihat orang lain di sebelah mereka menyerahkan uang, dan otak mereka membuat jalan pintas yang fatal. Jika semua orang percaya, bahkan para pejabat juga percaya, maka ini pasti nyata. Ditambah dengan jerat komitmen dan konsistensi. Dimulai dari uang pendaftaran yang kecil. Saat janji tidak ditepati, alih-alih sadar,
para korban justru terus menambah setoran mahar. Mengapa? Karena mengakui bahwa mereka ditipu, berarti mengakui kebodohan mereka sendiri. Otak manusia membenci ketidakkonsistenan itu, sehingga mereka memilih terus hidup dalam kebohongan. Kasus Probolinggo ini adalah monumen nyata betapa rentannya pikiran kita. Influence, karya Robert Cialdini bukan sekadar teori pemasaran, melainkan manual bertahan hidup. Kesadaran adalah satu-satunya perisai Anda. Pikiran Anda adalah rumah Anda. Jangan pernah menyerahkan kunci cadangannya tanpa izin. Terima kasih telah menemani kami menyelami gelapnya psikologi persuasi di episode kali ini. Jika Anda merasa pikiran Anda pernah diretas menggunakan salah satu dari 6 senjata tadi, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan sebelum kita berpisah, kami ingin mendengar dari Anda. Buku apa lagi atau misteri psikologi apa yang ingin Anda bedah bersama kami di episode selanjutnya? Tuliskan request buku Anda di bawah dan biarkan Rumah Kayu yang menceritakannya untuk Anda. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.